Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 12 November 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polres Magetan menggelar konferensi pers pengungkapan 3 klaster kasus tindak pidana terjadi di wilayah hukumnya. Polda Jawa Barat menggelar apel deklarasi buruh Kamtibas dengan tema Sauyunan Ngajaga Lembur. Kasubit Tekinfo Pitik Polda Banten mengunjungi seorang anak yatim piatu yang diduga mengalami autis yang hidup di pinggir sungai bersama neneknya. Di informasi pertama, pemirsa Polres Magetan menggelar konferensi pers pengungkapan 3 klaster kasus tindak pidana terjadi di wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Perkasa. Salah satu kasus yang menyita cukup perhatian publik adalah tindak kekerasan terhadap seorang lansia berusia 65 tahun di Kecamatan Karas, Magetan, Jawa Timur. Kulo di pitengahten ngeten terus mriki kulo dikewapleng ping kalih mriki ping setunggal. Nuwun tulung Pak, kulo mang ngandhap ning kulo ngoten. Aja rewel ae ngaten. Terus kulo tetep nangis ya Pak, wong kulo niki adris yang sepah. Malah kulo dipolo Pak. Astaga. Terus sebelah mana Ibu? Kulo di pitengahten ngeten terus mriki kulo dikewapleng ping kalih mriki ping setunggal. Ada titipan sedikit Bu untuk berobat. Nggih. Pak Kasat ya, kok tega itu pelaku itu kan Ibu sudah sepuh ini kok masih dimanfaatkan, masih dianiaya. Nggih, Bu nggih. Sehat-sehat nggih Bu nggih. Pokoknya Bu sehat-sehat nggih. Mohon doanya nggih Bu, biar polisi ini terus bisa mengamankan masyarakat Magetan. Nggak ada lagi kejadian-kejadian gini lagi ya Bu ya. Oke. Udah Ibu. Di hari yang bersejarah ini, Polres Magetan melaksanakan rilis klaster yang pertama yaitu pelaksanaan operasi sikat. Mana dalam 12 hari ini kita bisa melaksanakan ungkap TO maupun non-TO dengan jumlah 15 orang. Klaster yang kedua, kita lihat berita yang kemarin cukup menghebohkan. Ini saya juga sampai bisa dibilang mendidih darah saya bacanya. Ya, ada seorang usianya 65 tahun yang dianiaya sampai ibu itu trauma. Dalam waktu 30 jam, Satreskrim Polres Magetan berhasil menangkap ketiga pelaku ini. Dan ketiga-tiganya ini setelah dilakukan pendalaman adalah residivis. Lihat kakinya, coba disorot kakinya, itu bekas tembakan masih ada. Klaster ketiga, ya. Ini yang menjadi perhatian publik, masyarakat banyak, khususnya di Kabupaten Magetan. Bagaimana, sejauh mana, sudah sampai mana terkait penanganan kasus MSI. Kami Polres Magetan dengan berkoordinasi dengan CJS yang ada di Kabupaten Magetan ini, kami berkesimpulan untuk menetapkan Saudara W sebagai tersangka. Kemudian juga Saudara M ya, ini sebagai tersangka. Satunya dalam pencarian ya. Kita Polres Magetan berkomitmen siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan ini akan kita tindak tegas ya. Dan semoga ini bisa menurunkan ya jumlah angka kejahatan yang ada di wilayah Kabupaten Magetan. Pemirsa, Polres Ngawi Polda Jawa Timur melalui Polsek Wadungan bergerak cepat menindaklanjuti laporan warga terkait adanya pohon miring yang dikhawatirkan tumbang dan membahayakan pengguna jalan.
Kegiatan pemotongan pohon tersebut dilakukan di Desa Buduk, Kecamatan Kuadungan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Langkah pemotongan pohon ini merupakan bentuk respon cepat Polri dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama di tengah cuaca yang ekstrim. Personel Polsek Kuadungan bersama warga setempat bekerja sama menebang pohon yang berpotensi roboh ke badan jalan. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bulan menegaskan bahwa Polri akan terus hadir untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat, termasuk mengantisipasi potensi bahaya di jalan raya. Polres Ngawi akan terus memantau dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait potensi gangguan keamanan maupun keselamatan. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama kami. Kegiatan penanganan pohon rawan tumbang ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melintas dan menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif di wilayah Kabupaten Ngawi. Dari Humas Polsek Kuadungan Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Di Kalimantan Timur, pemirsa Polresta Samarinda, Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap peredaran sabu seberat 7 kg. Dalam pengungkapan tersebut, 4 pelaku ditangkap. Polresta Samarinda kembali mencatat prestasi gemilang dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika. Melalui kerja keras Satuan Reserse Narkoba jajaran Polresta Samarinda berhasil mengungkap jaringan pengedar sabu lintas provinsi dengan barang bukti mencapai 121 gram atau lebih dari 7 kg sabu. Konferensi pers pengungkapan kasus narkoba digelar di Aula Rupatama Polresta Samarinda pada Selasa 11 November 2025. Dipimpin langsung oleh Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar. Turut hadir Kasatres Narkoba Kompol Bangkit Danajaya, Kasih Humas Ibda Novi Hari Setiawan serta media. Kapolresta Samarinda menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan jaringan pengedar yang dikendalikan dari Sulawesi Selatan dan beroperasi di wilayah Samarinda. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Satres Narkoba melakukan penyelidikan mendalam dan akhirnya berhasil mengamankan 4 orang pelaku. Masing-masing berinisial A 29 tahun, E 41 tahun, M 29 tahun dan R 44 tahun di beberapa lokasi yang berbeda. Para pelaku diduga merupakan bagian dari jaringan besar antar provinsi. Dari Humas Polresta Samarinda, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memberikan apresiasi terhadap Polri usai berhasil mengungkap kasus penculikan balita bernama Bilqis di Kota Makassar. Yang menegaskan bahwa hal ini merupakan komitmen tegas Polri dalam perangi TPPO. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memberikan apresiasi terhadap Polri usai berhasil mengungkap kasus penculikan balita bernama Bilqis di Kota Makassar. Ia menilai Polri dapat mengungkap serta mengamankan pelaku secara cepat. Lebih lanjut, Ketua Komisi 3 DPR RI ini juga menyebutkan bahwa kasus balita Bilqis ini menjadi bukti nyata bahwa reformasi Polri terus berjalan. Selain itu, kinerja yang ditunjukkan sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Selain memberikan apresiasi terhadap para anggota yang tidak kenal lelah dalam melaksanakan tugas, Habibur Rahman mewakili rakyat Indonesia menyampaikan terima kasih terhadap Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang telah memberikan arahan untuk menuntaskan pencarian ini secara menyeluruh. Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhan Dani Raharjo Puro menegaskan balita bernama Bilqis yang berumur 4 tahun ini dijual oleh pelaku berinisial SY kepada pelaku SH seharga 3 juta rupiah. Pelaku SH lalu membawa korban ke Jambi dan dijual kembali kedua pelaku dengan inisial MA dan AS dengan harga 15 juta rupiah. Tidak berhenti sampai di situ, tersangka MA dan AS kembali menjual Bilqis ke salah satu kelompok suku di Jambi dengan harga 80 juta rupiah. Polisi berhasil mengamankan 4 orang pelaku dan masih terus melakukan pendalaman dan kemungkinan jaringan penjualan anak lintas provinsi. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV.
Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.